Di saat Iwan itu memberanikan diri untuk melihat ke belakangnya, betapa kagetnya dia saat melihat pocong supir mobil itu tepat tidur di belakang dia. Malam semuanya, kembali lagi di Sahabat Arda 69 di segmen Cerita Arda. Di kesempatan malam kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah horor. Cerita ya bro, aku ada sekitar seminggu atau setengah bulan yang lalu ya, seminggu sih kalau nggak salah, terakhir upload itu tentang kisah supir yang ceritanya mirip banget sama cerita di KKN. Nah di sini saya ingin menceritakan suatu cerita lagi. Ini real, kisah nyata. Ada salah satu narasumber kirim DM di Instagram saya. Jadi dari situ cerita panjang banget, minta ceritakan pengalaman pribadi dia di channel Sahabat Arda ini. Tujuannya apa? Biar jadi pengalaman dan juga pelajaran buat kita semua dan saya juga tentunya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung menuju saja ke ceritanya. Pada tahun 2015, pada waktu itu ada kejadian horor yang pernah dialami oleh salah satu supir di sebuah perusahaan PT besar gitu bro. Kalau PT itu berarti mobilnya banyak kan. Jadi supir ini ngelamar kerja, sebut saja Iwan ya. Kita namanya ngasal aja bro, ngarang aja namanya karena nggak mungkin kan kita sebutin namanya. Kita sebut saja namanya Iwan. Dia ini melamar ke sebuah PT dan dia ini ditugaskan untuk mengambil mobil yang kebetulan supirnya itu meninggal dunia. Ya, jadi si Iwan ini setelah melamar pekerjaan, disuruh ngambil mobil yang supirnya nggak ada gitu bro. Mobil yang diambil Iwan ini udah ada isinya. Jadi gini, mobilnya itu udah muatan dari Jakarta untuk dibawa ke Sumatera. Jadi dalam perjalanan itu si supir mobil itu mengalami penyakit. Supir itu penyakitnya itu bro, apa sih? Masuk angin duduk. Soalnya ya sering telat makan lah. Gitulah supir mah. Biasa kadang tuh makan di depan. Akhirnya telat, masuk angin dan terjadi itu. Singkat cerita, setelah Iwan itu sampai ke mobilnya, mobil ini keadaan udah kosong bro, udah nggak ada supirnya. Jadi si supirnya ini sekitar sehari atau 2 hari yang lalu itu sudah meninggalkan mobil, dibawa ke kampung halamannya di Mesuji, Lampung. Ini semua nama yang saya sebutin ini saya samarkan bro ya, nggak mungkin saya nama aslinya. Jadi Iwan ini bawa mobil itu jalan melanjutkan ke Sumatera. Nah di dalam perjalanan itu Iwan ini awalnya biasa aja bawa mobil, ya, biasalah, nggak ada yang horor. Lagian juga ada banyak bro supir yang mengalami hal serupa. Maksudnya itu supir yang sakit dan sampai meninggal di jalan itu nggak 1-2, banyak banget. Bahkan saudara saya juga ada yang seperti itu, banyak. Nah jadi setelah kurang lebih seminggu, tepat 7 hari setelah si mantan supir mobil itu dikebumikan, dimakamkan, ini si Iwan mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Jadi setelah pulang dari Sumatera, balik lagi ke Jakarta kan. Di Jakarta tuh di gudang ini sedang antri muat malam hari. Itu tepat di 7 hari meninggalnya si supir itu ya. Iwan nih dalam mobil kayak ada yang ngetok-ngetok. Siapa? Mungkin supir iseng lah.
Di sini Iwan nih udah mulai ngerasa gini bro. Soalnya kalau kita berpikir positif tentang oh mungkin kawan saya, oh mungkin partai saya, di sini kan Iwan nih baru gitu. Maksudnya nih baru ngelamar kerja, baru nyupir. Jelas teman dia masih sangat sedikit gitu kan. Jadi siapa gitu yang mau jahilin dia di malam-malam seperti itu. Untuk menghilangkan rasa penasarannya, Iwan ini turun dari mobilnya. Sebelum turun tuh diri belakang ngelihat kanan, ngelihat kiri, kosong. Tapi kayak ada ngetuk-ngetuk, siapa? Dia nih masih penasaran aja gitu. Secara setengah satu malam bro, mobil ada banyak di situ karena itu antri muat kan, ada banyak. Tapi kan siapa yang mau iseng? Untuk menghilangkan rasa penasarannya, Iwan ini turun. Dia kelilingin itu mobil dia. Gak ada yang aneh. Dia balik lagi ke dalam mobil, tidur lagi. Di dalam tidurnya itu masih tetap digangguin. Bahkan sepintas Iwan itu melihat ada sosok pocong yang duduk di jok kiri dia. Di situ Iwan sudah mulai terkaget. Dia bangun, turun. Dia nggak berani ngelanjutin tidurnya di dalam mobil. Dia tidur di warung sama supir-supir lainnya. Bahkan bisa dibilang udah nggak ada bro supir bro. Apa sih? Sama kernet-kernet gitu kan. Soalnya kalau supir tuh biasanya di mobil gitu, kalau di warung tuh risih gitu. Setelah kejadian malam itu, Iwan ini udah mulai nggak nyaman sama mobilnya, sama mobil yang dia bawa itu. Jadi dia nih ngerasa kayak ada yang aneh gini, apa-apa gitu. Bahkan apa ya, Iwan ini sampai request sama kepala kendaraannya, bilang gini, Pak, izin saya bisa nggak tuker sama unit yang lain. Tuker. Jadi Iwan ini minta ganti mobil yang lain dan tidak bisa. Karena gini, pertama Iwan masih baru. Jelas untuk minta ganti unit itu sangat susah bro. Sangat susahnya gimana ya? Kan banyak tuh mobil yang jalan. Dia aja sampai diarahin ngambil mobil yang ditinggal, maksudnya supir yang nggak ada itu tadi. Masa dia baru jalan beberapa trip, mungkin satu trip itu ya baru seminggu, dia udah minta ganti mobil, ya sangat susah. Sampai akhirnya Iwan ini udah nggak punya pilihan kan, mau nggak mau, rela nggak rela, ikhlas nggak ikhlas, dia harus tetap bawa mobil itu. Mau gimana lagi, namanya juga dia masih baru kan, meminta-minta ganti mobil gitu sangat susah gitu. Walaupun bahasanya dia gini, saya minta yang lebih jelek gak apa-apa lah, yang penting bukan ini. Ya tetap gak bisa karena dia masih baru gitu kan. Jadi ada satu kejadian yang dia ceritain ke aku tuh yang sangat horor banget, sangat mencekam banget. Jadi gimana aku nyeritainnya bro ya. Dia tuh pernah berhenti di gudang saat di Sumatera. Nah, jadi di gudang itu nih memang sepi banget, sepi. Di situ cuman ada 3 mobil, dia konvoy 3 mobil. Di dalam mobil dia tidur sendirian. Kan 3 mobil itu sendirian ya bro, nggak ada yang bawa kernet. Dia tidur di dalam. Awalnya gini, dia bilang sama kawannya, gue tidur di mobil lo ya, tidur di jok kiri nggak apa-apa lah. Nggak berani gue tidur di mobil gue. Kawan-kawan lainnya jelas menolak dong. Ngapain, udah ada mobil masing-masing. Udah tenang aja, mobil kita dideketin. Kalau ada apa-apa kamu bilang aja, atau bilang ke kita, nanti kita tidur bareng. Maksudnya tidur bareng itu di depan pos satpam itu kan ada tempat istirahat supir bro ya. Cuman namanya di gudang tuh banyak nyamuk bro. Jadi mereka tidurnya di mobil lah, kaca ditutup semua. Mobil dihidupkan gitu kan untuk beberapa menit, mungkin 1 jam, supaya menghilangkan nyamuk, baru lanjut tidur gitu. Nah, di saat Iwan ini tidur di dalam mobilnya, dia tidur di belakang. Sama bro, sama saya juga bawa bantal, bawa guling, lagi tidur. Jadi Iwan ini lagi tidur, kok kayak sempit gitu. Di situ
apa ya, Iwan berpikirnya di sini gue akan sendirian. Mungkin guling. Iwan masih berpikir seperti itu. Ini mungkin guling. Ya sudah, biarin aja. Jadi setengah sadar antara tidur dan tidak, itu Iwan menyadari bahwa yang dia peluk ini guling loh. Yang dia peluk sekarang ini guling loh. Terus yang di belakang dia ini apa? Iwan gak berani bro buka matanya dia. Jadi paksain untuk tidur. Makin malam kok kayak gerak-gerak kayak gimana gitu. Jadi Iwan di belakang pun tidurnya pun kayak gimana bro, gerak-gerak gitu. Panik banget gak sih? Dia tidur sendirian di dalam mobil. Di saat Iwan itu memberanikan diri untuk melihat ke belakangnya, betapa kagetnya dia saat melihat Pocong supir mobil itu tepat tidur di belakang dia. Di situ si Iwan kaget, spontan dia lari keluar mobil. Bahkan bro ya, buka engsel pintu ini nyampe rusak saking ketakutannya. Dia gedor-gedor kawannya, mobil sampingnya itu pintunya digedor-gedor. Ini pocongnya supir mobil ini masih ada di mobil. Kawan-kawannya di situ, yang bener kamu, jangan ngada-ngada. Sumpah demi Allah, saya lihat sendiri. Sampai kayak gitu dia. Saking apa bro ya, teman-temannya itu ikut takut juga, tapi memberanikan diri untuk melihat. Mana? Ayo kita lihat. Dilihat ke dalam, nggak ada apa-apa. Jadi mereka bertiga itu tidur di pos sapam pada malam itu. Kalau untuk diceritakan bro, banyak banget kejanggalan-kejanggalan. Kayak dia lagi nyetir itu, tiba-tiba pocongnya ada di jok sebelah kiri. Kadang dia kalau lagi makan itu ngelihat pocong supirnya ada di samping mobil. Banyak banget. Apa ya, sampai Iwan ini cerita gitu sama keluarganya, cerita sama rekan-rekan kerjanya dia, sesama supir dan kepala kendaraan juga diceritain sama dia. Saya ini sangat sering banget dijumpai oleh pocong supir mobil ini. Di situ gimana ya bro? Nggak ada tanggapan sama sekali dari pihak kepala kendaraan. Kalau kawan-kawan nih gimana bro ya? Sebagian aja sih yang bilang ya udah, yang penting berdoa aja. Bahkan sebagian ada yang alah, orang udah mati ya mati ya. Kayak gitu. Itu kadang-kadang bahasa seperti itu orang-orang yang mempunyai attitude rendah, nggak baik gitu ngomong seperti itu. Tapi ada aja bro. Jadi sampai ada suatu ketika Iwan ini mengantarkan barang menuju ke Pekanbaru. Dari Jakarta ke Pekanbaru. Saat perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru, itu Iwan tuh di dalam mobil udah nggak nyaman aja. Udah kebanyakan ngelamun, di warung pun udah nggak girang lagi. Kan itu konvoy 3 mobil bro ya. Kawan-kawannya nih ngelihatnya nih, ini anak banyak ngelamun, ini anak banyak diem, kenapa? Bahkan dibecandain sama kawannya pun udah nggak respon lagi bro. Udah kosong gitu, udah apa ya? Orang lama-lama bisa stres loh bro, kayak kalau kayak gitu terus. Soalnya kan mental sih. Kalau orang ketakutan kayak mana bro? Jadi di dalam perjalanan ke Pekanbaru itu Iwan ini udah mulai gak nyaman aja dilihat sama kawan-kawannya. Bukan hanya Iwan yang merasakan, teman-teman di sekitarnya pun melihat dia ini udah aneh. Singkat cerita, sepulangnya dari Pekanbaru menuju ke Jakarta lagi, nah itu kan mobil mereka kosong ya. Jalan berhenti di daerah Tulang Bawang. Berhenti di Tulang Bawang di rumah makan. Di situ sekitar jam 5 sore. Jadi begitu sampai di warung, Iwan ini jalan ke kamar mandi untuk mandi sore kan. Sekitar 5:30 dia mandi. Di dalam kamar mandi Iwan itu teriak histeris, teriak sekencang-kencangnya. Kawan-kawannya ini lagi makan, nyampe ditinggalin bro. Itu kenapa itu kenapa itu anak? Kawannya ini, kedua kawannya ini lari ke kamar mandi, diikuti oleh supir-supir lainnya juga. Di saat kamar mandi itu digedor, kan udah gak ada nih suaranya, udah diem. Tadi nih anak teriak kencang, sekarang diem.
Ini kawan-kawannya udah mulai khawatir. Didobrak lah itu pintu kamar mandi, dilihat Iwan dalam keadaan tegang. Tegap gimana bro? Apa? Kayak orang kesurupan gitu. Gimana sih? Tatapannya nih kosong, melotot, badannya kaku semua. Di situ kawan-kawannya, ini anak kenapa? Ini anak kenapa? Diangkat, dibawa ke dalam warung, dalam rumah makan. Di rumah makan itu kan pasti ada tempat tidurnya gitu bro ya, amben-amben lesehannya kayak gitu. Ditidurin di situ, dikasih bantal, dikasih minum air hangat, nggak mau bro. Jadi pelotot aja, badan tuh kaku semua. Kadang-kadang suka teriak-teriak sendiri. Di situ kedua rekannya ini udah mulai kebingungan. Ini anak kenapa? Ini anak kenapa? Jadi disarankan sama yang punya rumah makan itu mending telepon aja bos kalian atau pihak keluarga si korban tadi, si Iwan tadi. Jadi salah satu di antara mereka berdua ini nelpon kepala kendaraan, Pak, ini si Iwan tadi mengalami kejadian aneh di kamar mandi, dia teriak, tiba-tiba sekarang nggak sadarkan diri. Tolong hubungin pihak keluarga, ini gimana gitu. Jadi apa bro? Pada malam itu juga itu dikasih kesimpulan. Langsung salah satu perwakilan dari PT tersebut dan juga keluarganya Iwan itu datang ke Lampung. Jadi Iwan ini rumahnya tuh di daerah Serang. Di daerah Serang si mantan supir yang meninggal itu, mantan supir mobil yang Iwan bawa, itu orang Lampung, mesuji Lampung, tapi dimakaminya di daerah Tulang Bawang karena pihak keluarga si supir itu minta dimakamkan di situ. Sesampainya di Lampung, pihak keluarga korban dan juga perwakilan dari PT tersebut itu menyarankan untuk memanggil kiai. Si Iwan ini kenapa gitu? Soalnya aneh, ini anak nggak kenapa-napa, tiba-tiba di kamar mandi seperti itu. Jadi dipanggil lah kiai, ngomong sama yang punya warung. Di sini ada kiai nggak yang kiranya bisa ngobatin ini? Iwan ini kenapa gini diceritain kan. Terus yang punya warung juga jelas tahu karena kejadiannya di warung dia. Akhirnya dicariin bro, dicariin. Jadi di saat malamnya, jadi jam 9 malam ini keluarga dari Iwan dan juga perwakilan dari PT tersebut jalan ke Lampung. Jadi kawannya ini nungguin Iwan kan, kawannya ini nungguin di situ, nungguin Iwan ini di atas jam 12, jam setengah 1. Jadi kawan-kawannya lagi tertidur lelap. Tiba-tiba si Iwan teriak sekencang-kencangnya kayak orang ketakutan. Badannya masih tetap kaku bro. Di situ kawan-kawannya mencoba nenangin, dielus-elus, tenang. Udah keesokan paginya setelah datang tuh keluarga korban tuh mencoba mencari kiai di sekitaran Tulang Bawang tersebut, dapatlah satu kiai yang mengerti ini anak nggak beres, ini anak nggak bener nih, ini pasti ada apa-apanya gitu. Kiai ini menyarankan untuk diruqyah, ini anak diruqyah, ini anak kayak ada yang nempelin nih, kayak ketempelan gitu. Apa sih bro? Nggak ngerti saya juga. Pokoknya tuh kayak ada yang ngikutin gitu gak sih? Terus si keluarga korban itu bercerita bahwasanya si Iwan ini sering diganggu oleh pocong supir mobil ini. Jangan nunjuk mobilnya bawaannya Iwan itu. Di situ salah satu kantor pun perwakilannya bilang, masa iya bu? Iya. Ini Iwan pernah cerita ke saya begini gitu kan. Terus si kiai ini menyarankan untuk menelpon salah satu keluarga korban supir mobil ini, supir yang udah meninggal itu. Jadi supir yang udah meninggal itu keluarganya ditelepon lah sama keluarganya Iwan nelpon keluarganya supir itu. Jadi bro ya, si supir yang meninggal ini itu berusia 40 tahun, meninggalkan satu orang anak yang berusia 12 tahun, cewek, dan yang satunya tuh istri yang sedang hamil 7 bulan. Jadi ditelepon lah sama si keluarganya Iwan ini, nelpon ke istrinya supir yang meninggal itu.
gimana kabar, silaturahmi kan, basa-basi di awal. Terus bilanglah cerita kejadian anaknya begini. Ini si Iwan kenapa begitu. Terus si ibu ini yang sedang hamil 7 bulan, istrinya korban yang meninggal, istrinya supir yang meninggal itu cerita gini, "Bu, saya pernah dimimpiin sama bapak ini pulang kerja, jalan ke arah saya sambil bawa celengan kaleng warna biru. Tapi nggak tahu saya itu maksudnya apa." Jadi si ibu ini udah mulai mencoba berkomunikasi sama Iwan, terus ngomong sama kiainya. Setelah selesai diruqyah ini anak, jadi Iwan itu udah mulai lemas badannya, udah setengah sadar gitu bro, belum normal kayak kita gini, ibaratnya tuh masih udah bisa diajak berkomunikasi. Di situ Iwan bilang sambil nangis, "Saya waktu pertama bawa mobil ini menemukan kaleng berwarna biru berisi uang senilai 2.850.000, dan di dalam celengan itu ada foto perempuan yang tidak lain adalah istri si supir yang meninggal itu." Lalu keluarganya Iwan ini menanyakan, "Terus kemana celengan itu sekarang?" Dan Iwan bilang, "Uangnya saya gunakan, sudah habis." Sekarang semua sudah tahu penyebabnya Iwan dihantui pocong si supir yang meninggal itu apa. Jadi masalahnya bukan di mobilnya bro, bukan masalah ini si supir penasaran atau tidak. Intinya nih si supir ini kan sedang gimana ya bro, dia nih istrinya sedang hamil, bentar lagi melahirkan. Jadi untuk meringankan beban dia di saat nanti istrinya melahirkan, dia nih coba tabung lah sedikit penghasilan dia tanpa sepengetahuan istri untuk jaga-jaga nanti di saat lahiran. Tapi takdir berkata lain, sebelum istrinya melahirkan dia sudah pergi terlebih dahulu. Dan mungkin yang membuat geram itu kenapa harus dipakai, padahal supir itu susah payah nyimpennya. Uang itu ibaratnya 10.000, 50.000, 100.000 gitu kan, sampai terkumpul sebanyak itu nggak mudah. Jadi apa ya bro, di kejadian itu pun pihak keluarga Iwan meminta maaf, datang ke mesuji dan memberikan uang senilai yang digunakan Iwan tadi. Dan Iwan mengalami stres ODGJ. Dia mengalami gangguan jiwa, bahkan sampai saat ini belum bisa disembuhkan. Bisa diajak berkomunikasi bro, cuman masih sering teriak-teriak sendiri gitu. Ibaratnya ini mengalami stres lah. Jadi pelajaran buat kita semua dari konten cerita ini, jika itu bukan hak kita, jangan berani-berani kita menggunakannya. Oke? Sekian aja konten kita malam ini. Semoga mudah dipahami, mudah dimengerti. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor yang ingin diceritakan di channel Sahabat Ardan69, kalian bisa DM saya di Instagram Ardan69. Ya, tapi banyak banget fake-nya bro. Yang asli tuh yang foto profilnya sama kayak foto di WA, foto WA lagi foto di YouTube, Instagram, TikTok itu sama semua. Oke? Mungkin segini aja kontennya dari saya malam ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam satu aspal.